Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah teknik tegangan tinggi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Adi Nugraha, SPD, MT. Nah, kami dari kelompok 3 mengambil judul Sistem Proteksi Arus Lebih atau OCR atau Overcurrent Relay pada gardu induk di PLTU Jawa 7 sebagai sistem pengamanan sumber tenaga listrik. Oke, kita lanjut. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Dikril Zulkarnain dengan NIM akhir yaitu 0031. Yang kedua ada Ikwan Arudin yaitu dengan NIM akhir 0034. Ada Angga Maulana Dermawan dengan NIM akhir 0077. Ada Muhammad Adena Majid dengan NIM akhir 0079. Dan terakhir saya sendiri Fajar Ramadan dengan NIM akhir 0080. Baik, saya selaku moderator dalam presentasi kelompok ini. Kita lanjut ke bagian pendahuluan. Baik, untuk pendahuluan dengan OCR itu sistem tenaga listrik memerlukan keandalan dan keamanan tinggi untuk menjamin kontinuitas penyaluran energi dari sumber ke beban. Gardu induk itu berperan penting sebagai titik penghubung dan pengaman utama dalam sistem transmisi dan juga distribusi tenaga listrik. Nah, gangguan seperti arus itu diakibatkan oleh hubung singkat atau short dan juga beban berlebih yang dimana dapat menimbulkan kerusakan peralatan dan juga pemadaman luas jika tidak ditangani secara tepat dan tepat. Oke, lanjut. Kita masuk ke OCR. Nah, di OCR sendiri atau overcurrent relay itu digunakan sebagai sistem proteksi utama untuk mendeteksi dan memutus arus gangguan secara selektif dan tepat waktu. Dengan pengaturan dan koordinasi OCR yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan proteksi atau pelepasan yang tidak selektif. Nah, diperlukan analisis proteksi arus lebih pada gardu induk berguna untuk memastikan sistem pengamanan sumber tenaga listrik bekerja secara efektif, aman, dan juga andal. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas mengenai metode penelitian yang dilakukan. Yang pertama untuk metode yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan studi literatur, yang dimana kita membaca literatur yang ada, kemudian kita melakukan wawancara kepada orang ahli langsung yang menangani terkait topik OCR di tempat, dan kita melakukan observasi langsung ke tempat di mana kita melakukan penelitian. Boleh next. Nah, jadi hasil yang kita dapatkan yang pertama itu akan dibahas mengenai fungsi dan cara kerja OCR. Nah, sebenarnya OCR ini punya fungsi utama, yaitu dia dari namanya overcurrent relay atau proteksi arus lebih atau relay yang digunakan untuk memproteksi arus lebih. Nah, ini nih di PLTU Jawa ini digunakan untuk mencegah arus berlebih pada jalur tertentu. Nah, di OCR ini punya dua kondisi yang memicu dia bekerja, yang dimana jika terjadi kenaikan arus yang drastis dan ketika tegangannya turun. Nah, prinsip dasarnya pendeteksian arus berlebih ini yaitu ketika kondisi normal arusnya itu belum bisa mengaktifkan efek magnetik yang kuat. Jadi efek magnetik pada kumparan masih lemah sehingga kontak pada relay belum berubah gitu. Namun ketika arusnya meningkat sampai batas arus OCR, nanti efek magnetiknya juga akan meningkat yang menyebabkan pergerakan sehingga posisi kontak relaynya akan berubah. Nah, di PLT Jawa 7 sendiri OCR-nya itu diaplikasikan ketika terjadi short circuit, yang dimana di PLTU Jawa 7 sendiri ini diimplementasikan pada jalur 500 kV di bus 1 yang ditandai dengan kode 51N pada wiring diagram, yang dimana untuk wiring diagramnya bisa di next. Nah, jika dilihat dengan di zoom nanti, nah di sini terdapat kode 51N yang dimana itu menandakan OCR sendiri, yang dimana dapat dilihat di situ di jalur 500 kV di bus 1. Di next boleh. Oke, untuk koordinasi hubung singkat dan beban lebih terhadap kerja si OCR itu gimana sih? Nah,
di industri secara umumnya di industri itu biasanya si OCR tuh bekerja dengan dua kondisi. Yang pertama itu ketika kondisi short atau hubung singkat, yang kedua itu ketika kondisi beban lebih. Nah, karena di sini gardu induk itu kita hanya lebih sering terjadi ketika kondisi short atau hubung singkat aja. Nah, si kondisi short ini dia bakal terjadi ketika apa? Ketika arus yang terukur itu lebih besar daripada arus yang disetting dari si OCR-nya. Sehingga ketika si arus yang terukur di OCR itu lebih besar, maka si OCR akan aktif secara langsung sepersekian detik itu. Nah, bedanya apa kalau misalkan ketika kondisi beban lebih, yang dimana si kondisi beban lebih itu ketika ada beban motor ataupun beban generator yang lainnya gitu. Nah, bedanya tuh ketika si beban lebih ini, si arus beban itu lebih tinggi daripada arus setting si OCR-nya. Nah, di sini si OCR itu gak bakal langsung aktif ketika ada beban lebih. Namun, si timer yang ada di dalam OCR itu bakal melihat kira-kira arusnya itu bakal terus tinggi berkelanjutan atau tingginya sementara. Misalkan kalau di motor yang inputan awal atau arus awal itu tinggi. Nah, di situ si timer bakal ngelihat nih kira-kira si arus awal ini bakal terus-terusan tinggi atau enggak. Nah, di situ bakal terjadi pengaktifan si OCR kalau melihat dari hasil waktu si arus yang tingginya. Nah, kita lanjut ke bagian penentuan parameter dalam kinerja OCR. Sebenarnya ini sama saja, yang dimana si OCR ini bakal bekerja dengan dua parameter saja. Yang pertama itu terhadap setting arus lebih, pick up current, dan juga yang kedua adalah time delay-nya. Sama seperti penjelasan sebelumnya, si setting arus lebih itu bakal melihat dari arus yang di setting sebelumnya untuk melihat nih kira-kira si arus di dalam suatu sistem itu tuh berapa sih besarnya, nanti dibandingin nih sama si arus setting yang memang udah disetting si OCR gitu, dibandingin kira-kira lebih besar mana. Kalau memang lebih besar daripada si arus settingnya, maka si OCR bakal langsung hidup. Kalau kalau ini terjadi hubung singkat, nah bedanya apa? Kayak tadi sebelumnya, bedanya si OCR bakal langsung aktif seketika dan enggak langsung aktif seketika itu ketika bebannya lebih. Nah, ini yang kedua masuknya itu time delay. Nah, si time delay ini itu komponen atau elemen yang ada di dalam si OCR. Dia tuh bakal memberikan waktu delay ketika aktif. Dia itu bakal bekerja ketika si beban berlebih. Nah, si beban ini tadi inputan arusnya tuh lebih besar dan berkelanjutan atau besarnya hanya sebentar aja di awal, nanti seterusnya bakal normal gitu. Nah, di sini penentuannya tuh di setting arus, si pick up current, dan juga si time delay-nya. Si time delay juga sebenarnya berbagai macam ya, tergantung jenis OCR-nya gitu. Ada yang inverse, instant, dan semacamnya gitu. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai koordinasi overcurrent relay atau OCR, khususnya terkait konsep grading agar pemutusan gangguan tetap bersifat selektif. Nah, grading pada OCR sendiri itu merupakan pengaturan tingkat kerja waktu operasi antar relay proteksi sehingga sistem produksi atau sehingga sistem proteksi dapat bekerja secara selektif, berurutan, dan terkoordinasi ketika terjadi gangguan arus lebih atau overcurrent. Nah, tujuannya dari grading ini adalah memastikan bahwa relay yang paling dekat dengan titik gangguan akan bekerja terlebih dahulu, sementara yang berada di sisi hulu atau upstream itu hanya akan bekerja apabila relay sisi hilir itu gagal beroperasi. Dengan demikian, gangguan yang terjadi itu tidak akan menyebabkan pemadaman pada area yang lebih luas. Oke, dalam implementasinya terdapat beberapa jenis grading pada OCR. Yang pertama adalah current grading, yaitu pengaturan arus pick up yang berada pada setiap relay. Relay yang paling dekat dengan beban itu memiliki setting arus yang paling kecil, sehingga nanti akan lebih sensitif terhadap gangguan. Jenis kedua adalah time grading, yang merupakan metode paling umum digunakan. Pada metode ini, waktu trip relay itu dapat diatur secara bertingkat, di mana relay hilir akan bekerja lebih cepat dibandingkan relay yang hulu. Kemudian jenis yang ketiga adalah time current grading atau kombinasi antara arus dan waktu. Nah, yang menggunakan kurva inverse,
pada kurva ini nantinya akan semakin besar arus gangguan, maka waktu kerja relay akan semakin cepat. Selanjutnya akan dibahas dampak yang dapat terjadi apabila koordinasi OCR itu tidak dilakukan dengan tepat. Boleh di next. Oke, dampak yang pertama adalah hilangnya selektivitas sistem proteksi. Dalam kondisi ini, relay yang seharusnya tidak bekerja itu justru ikut trip. Akibatnya gangguan kecil yang terjadi di sisi beban itu dapat menyebabkan seluruh atau bahkan panel utama mengalami pemadaman, sehingga proses dari industri tersebut itu dapat berhenti. Kemudian dampak kedua adalah trip terlalu cepat. OCR ini bekerja meskipun tidak terjadi gangguan serius, yang umumnya disebabkan oleh setting arus pickup yang terlalu kecil dan tidak mempertimbangkan arus motor atau transformator, sehingga kurva relay itu tidak sesuai. Kemudian dampak berikutnya adalah relay gagal trip saat terjadi gangguan. Hal ini terjadi apabila arus pickup diatur terlalu besar atau waktu kerja relaynya itu terlalu lama. Akibatnya arus gangguan yang mengalir dalam waktu yang lama sehingga dapat menyebabkan overheating pada kabel atau peralatan seperti transformator ataupun motor, serta meningkatkan risiko kerusakan bahkan kebakaran. Selain itu, OCR yang tidak tepat itu dapat menyebabkan kerusakan peralatan listrik karena gangguan tidak diputus pada waktu yang semestinya. Kondisi ini dapat menurunkan umur peralatan dan meningkatkan biaya perawatan. Akibatnya biaya atau cost dari perusahaan nanti untuk maintenance itu bisa lebih tinggi. Oke. Boleh dilanjutkan? Oke, selanjutnya terkait dengan jenis-jenis OCR yang digunakan. Pada PLTU Jawa 7 itu menggunakan 2 jenis OCR, dan jenis ini berdasarkan dari karakteristik dan waktu kerjanya. Yang pertama di sini ada instantaneous overcurrent relay. Jenis ini itu akan melindungi dari arus yang sangat besar melebihi ambang batasnya dengan cepat tanpa jeda waktu. Sementara itu yang kedua ada time delayed overcurrent relay. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentang parameter yang akan disetting, yaitu time delay. Di sini jenis OCR ini akan melindungi dari arus yang sangat besar melebihi ambang batas dengan cepat dan terdapat waktu tunda. Boleh di next. Oke, terkait dengan metode pengujian OCR di sini, pada PLTU Jawa 7 itu akan dilakukan untuk memastikan keandalan kerja relaynya. Pengujian diawali dengan penentuan nilai arus, setting atau iset. Kemudian dilakukan injeksi arus secara bertahap hingga mencapai 1,05 kali iset untuk memastikan relay dapat bekerja atau trip dengan baik. Setelah itu, arus diturunkan kembali ke bawah batas tersebut untuk memastikan relay tetap stabil dan tidak aktif pada kondisi arus beban normal. Boleh di next. Oke, selanjutnya pembahasan kontribusi OCR sebagai proteksi kerusakan alat. Kontribusi OCR dalam mencegah kerusakan peralatan dan pemadaman luas pada sistem tenaga PLTU Jawa 7 adalah yang pertama itu ada deteksi gangguan arus lebih. Fungsi utama OCR adalah mendeteksi kondisi arus listrik yang melebihi batas aman. Peningkatan arus yang tidak normal ini biasanya disebabkan oleh hubung singkat dan beban lebih. Nah, yang kedua itu ada isolasi area gangguan yang cepat dan selektif. Kontribusi OCR pada gangguan ini yaitu tindakan cepat. OCR akan yang pertama ada tindakan cepat. OCR akan mengirimkan sinyal ke pemutus tenaga atau PMT untuk membuka sirkuit dan mengisolasi bagian sistem yang terganggu. Ini harus dilakukan secara cepat untuk membatasi energi gangguan yang merusak. Yang kedua itu ada selektivitas proteksi. Ini adalah kontribusi terpenting dalam sistem koordinasi OCR, di mana OCR dirancang untuk bekerja secara selektif. Artinya, hanya OCR yang paling dekat dengan titik gangguan yang boleh bekerja pertama kali. Jika OCR utama gagal bekerja, OCR cadangan pada tingkatan di atasnya akan mengambil alih, namun dengan waktu tunda atau delay.
Yang ketiga ada mencegah kerusakan permanen pada peralatan. Dengan mengisolasi arus lebih dengan cepat, OCR melindungi peralatan mahal dari kerusakan termal dan mekanis. Poin keempat yaitu mempertahankan stabilitas dan keandalan sistem dengan memastikan bahwa gangguan diisolasi ke area terkecil yang sekecil mungkin. OCR mencegah gangguan kecil menyebar dan menjadi pemadaman listrik besar. Ini sangat penting untuk menjaga keandalan pasokan energi. Dan poin kelima yaitu koordinasi yang optimal pada sistem. Untuk mencapai selektivitas yang baik, teknisi melakukan perhitungan yang kompleks untuk menentukan nilai setting arus dan waktu tunda atau delay untuk setiap OCR di seluruh jaringan. Boleh lanjut? Nah, yang selanjutnya itu pembahasan tantangan keandalan sistem proteksi arus lebih. Tantangan utama dalam menjaga keandalan sistem proteksi arus lebih di PLTU Jawa 7 adalah yang pertama itu pick up current atau arus puncak naik. Pick up current di sini merujuk pada kondisi di mana arus listrik tiba-tiba meningkat tajam atau melebihi batas normal. Namun peningkatan ini bukan disebabkan oleh gangguan seperti hubung singkat atau short circuit. Nah, yang kedua itu ada tantangan perangkat keras dan kontrol. Maksudnya ini meliputi masalah keandalan perangkat elektronik yang menjadi inti sistem modern. Boleh lanjut? Nah, berikut adalah dokumentasi dari kunjungan industri yang telah kami lakukan di PLTU Jawa 7. Boleh di next? Baik, berdasarkan tahap pelaksanaan dan pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, kami mendapat beberapa poin kesimpulan, diantaranya proteksi arus lebih atau overcurrent relay yang dilakukan oleh OCR ini merupakan sistem proteksi utama pada gardu induk yang berfungsi mendeteksi dan memutus arus gangguan akibat beberapa case, yaitu ada hubung singkat maupun beban lebih. Selanjutnya, prinsip kerja OCR di sini didasarkan pada peningkatan arus yang menyebabkan perubahan efek magnetik pada kumparan relaynya, sehingga kontak relay itu akan berpindah dan memutus rangkaian ketika arus melebihi nilai setting yang ditetapkan. Dan selanjutnya, penerapan OCR pada gardu induk PLTU Jawa 7 khususnya pada sistem 500 kV bus 1 dengan kode 51M itu terbukti berperan penting dalam menjaga keandalan dan keamanan penyaluran tenaga listrik. Boleh di next. Oke, baik. Itu aja mungkin dari pemaparan presentasi kelompok 3 teknik tegangan tinggi yang dilakukan di PLTU Jawa 7. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator pamit undur diri. Terima kasih.